call is now being recorded. Oke, kegiatan sudah terketik di chat room hadir. Seberapa spot, oleh sebab itu saya mohon izin kamera, saya matikan, ini kondisi terputus.
yang alhamdulillah sudah 37 yang hadir. Mohon maaf karena Pak Bambang tadi terkendala jaringan dan sekarang sudah insya Allah sudah aman karena sudah beralih jaringan. Baik, mohon izin untuk share screen. Yang hadir tolong dipastikan melakukan presensi di classroom dan chat hadir. Sekali lagi di chat hadir ya. Oke, kita nanti akan mempelajari 4 topik ya. Baik. Ya. Sebelum nanti Pak Bambang membahas LKS yang sudah dimiliki anak-anakku semua, ya. Pak Bambang pengen anak-anakku sudah paham semua secara terstruktur, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk ke Khan Academy, ya. Oke, kita nanti akan belajar tentang kombinasi operasi vektor. Ya, kombinasi operasi vektor. Kombinasi operasi vektor itu apa saja? Ya, yang seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar dengan vektor. Itu dia. Dan ini nanti juga akan menjadi tugas terstruktur bagi anak-anakku, mohon segera dikerjakan selagi sempat gitu ya. Baik, kita akan mulai ya. Di sini ada informasi Anda tidak bisa meningkatkan level dengan melakukan ujian ini. Jadi ketika anak-anakku sudah berhasil 100%, untuk mengulang lagi juga tidak apa-apa gitu ya. Oke, baik kita mulai ya. Nah, jika kurang besar akan saya besarkan. Sudah cukup ya. Oke. Baik, seperti biasa saya di sini akan ditemani oleh teman saya si Epic Pen. Epic Pen digunakan untuk menulis di layar, ya di layar apapun, maksudnya layar screen ya. Jadi di sini kita kemarin sudah belajar tentang ini namanya kombinasi operasi vektor, ada perkalian juga ada penjumlahan, nah, gitu ya. Baik, sepertiga W-nya yang mana? Yang ini kan ya, berarti vektornya adalah negatif 12 sama negatif 9. Oke, ditambah 2 kali vektor U. Vektor U-nya adalah negatif 6 dan 4. Berarti ini sama dengan apa? Yuk kita kalikan skalar vektor dengan vektornya. Sepertiga dikalikan negatif 12 jadi berapa? Yuk dinyalakan mikrofonnya. Negatif 4. Negatif 4, oke. Sepertiga dikalikan negatif 9. Negatif 3, oke. Plus, nah sekarang yang kedua, 2 kali negatif 6 dan 4 vektornya. Berarti menjadi berapa? Negatif 12. Negatif 12 dan 8. 8, oke. Berarti sama dengan berapa? Negatif 4 ditambah negatif 12, negatif 4 ditambah negatif 12, negatif 3 ditambah 8. Berarti hasilnya berapa? Negatif 16. Negatif 16 5. sama, ya, udah benar ya. Oke, kita cek ya. Negatif 16 sama 5. Oke, alhamdulillah benar. Oke, silakan yang mau dokumentasi sudah lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang soal yang kedua. Nah, di sini berubah lagi ya, sudah.
Negatif 6 dikalikan vektor U. Vektor U hati-hati ya. Kadang di atas, kadang di bawah yang di depan ya. 3 negatif 1. Dikurangi 1/4 dikalikan W. Berapa? Negatif 4 dan 4. Oke, berarti sama dengan berapa ini? Yuk, yang pertama menjadi berapa? Negatif 6 dikalikan vektor 3 min 1. Negatif 18 sama Negatif 6. berapa? Sama 6. Oke. Dikurangi berapa? 1/4 dikalikan negatif 4 dan 4. 1. Negatif 1 ya. Sama 1. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini negatif 1 ya. 1/4 kalikan negatif 4 sama dengan negatif 1. 1/4 dikalikan 4 sama dengan 1. Ya. Oke, sama dengan berapa? Berarti negatif 18 ditambah 1, 6 dikurang 1. Berarti sama dengan berapa? Negatif 17 sama 5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Sudah setuju ya? Negatif 17 sama 5. Oke, kita cek. Oke, benar. Ya. Yuk, silakan kalau yang mau dokumentasi. Sudah ya? Lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Baik, untuk soal nomor 3 ini silakan ketik jawaban di chat. Nah, jawaban 3. Seperti biasa ngetiknya adalah 3 titik kurung A spasi B gitu ya. Yuk silakan. 1 menit cukup ya. Oke, silakan. Oke, habis. Baik, kita bahas. Kita bahas ya. Oke. Kita bahas nomor 3. Oke. Baik, kita mulai 1/4W. 1/4 12 8 ditambah 2U. 2U negatif 6 5. Jadi sama dengan berapa ya? 1/4 kalikan 12 ada 3 di sana. 1/4 kalikan 8 ada 2 di sana. Plus 2 kalikan negatif 6 negatif 12. 2 kalikan 5 sama dengan 10. Oke, ketika dijumlahkan 3 dikurang 12, 2 ditambah 10. Berarti sama dengan negatif 9 sama 12. Oke ya.
Coba saya cek di chat, apakah sudah benar semua yang jawab? Negatif 9, 12. Oke, hebat. Benar semua ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada Najwa, Dizal Hikam, Diana, Keraku, Kevin, Vanessa, sama Imelda yang menjawab benar ya. Oke, kita coba masukkan, sama maksudnya, belum tentu benar juga. Kita coba cek langsung di aplikasi. Benar enggak ya? Oke, cek. Alhamdulillah benar ya. Kita lanjut. Silakan, ini soal nomor 4. Waktunya sama, 1 menit. Yuk. Silakan dicoba. Oke, Fadia barusan datang. Sekali lagi, yang barusan hadir, jangan lupa untuk presensi di classroom sama di chat room ya. Oke, sehingga nanti ketika ada ketidaksinkronan data, nanti ada backup-nya. Sekali lagi mohon dipastikan sudah melakukan presensi di chat room maupun di classroom ya. 5 detik lagi. Oke, sudah ada yang jawab. Oke, sudah habis. Oke. Sudah ya, cukup ya, kita bahas ya. Oke. Baik, kita bahas sekarang. Di situ soalnya adalah sepertiga vektor U ya. Vektor U-nya langsung aja. Vektor U-nya ternyata yang atas ya, berarti 3, 9. Dikurangi negatif 2. Dikalikan vektor W, negatif 7, negatif 9. Berarti sama dengan berapa? Ini berarti sama dengan 1, 3. Ya. Negatif 2 berarti tambah ya. Tambah 2. 2 kali. Ini berarti negatif 14. Oke. Atau dibiarkan tetap negatif aja tandanya sini. Negatif ya, negatif 2 kali negatif 7, 14, 18. Oke, berarti sama dengan berapa? 1 dikurang 14, 3 dikurang 18. Oke. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan negatif 13, negatif 15. Oke, semuanya benar nih. Perli, Ilham, Aliawati, Imelda, Marceli, Reynaldo, Aurel, Rizal Hikam, Diana, sama Najwa. Oke, kita cek ya, kita masukkan jawaban kita. Walaupun kita sama, belum tentu kita sama-sama benar loh ya. Kita cek 13, negatif 15. Oke, cek. Alhamdulillah ternyata sudah sukses ya. Sudah sukses. Oke. Dan oke, kita lanjutkan pada subtopik berikutnya. Apakah ada yang mau disampaikan sebelum saya lanjutkan ke topik berikutnya? Yuk, silakan. Yuk, bagaimana? Lanjut ya. Oke, bisa lanjut ke vektor satuan? Ya.
Silakan. Ezra, ada yang mau disampaikan Ezra? Oh, ditutup lagi. Oke. Sudah ya, dilanjutkan ya. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan masalah kombinasi operasi vektor? Tidak ada. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Kita lanjutkan ke vektor satuan. Oh iya, itu tadi belum ditugaskan ya, sebentar. Kombinasi vektor belum ditugaskan. Oke. Assign. Oke. Kelihatannya kebesaran layarnya, saya kecilkan dulu. Oke. All student, oke. Diselesaikan sampai Jumat ya. Sudah tak panjangkan waktunya hingga Jumat pukul 12 ya. Assign. Oke, topik pertama sudah diujikan. Oke, tutup ya. Oke, kita tutup untuk kombinasi vektor. Kita lanjutkan ke vektor satuan. Nah, vektor satuan. Unit vektor. Oke, ini ditugaskan hingga Jumat. Oke, benar. Saya tugaskan dulu supaya nanti tidak terlupa. Vektor satuan. Oke. Oke. Yuk kita latihan. Apa sih yang dinamakan dengan vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang memiliki besaran 1. Nah, di sini vektor V adalah negatif 4 dan negatif 8, di mana besarannya V sama dengan berapa? Akar negatif 4 kuadrat ditambah negatif 8 kuadrat, gitu kan ya? Sama dengan berapa? Oke, kita pakai kalkulator. Di sini ada kalkulator loh, Nak, ya. So, kalkulator. Jadi kita bisa menggunakan kalkulator. Akar negatif 4 kuadrat plus ya negatif 8 kuadrat tutup kurung. Oh, yang diminta masih dalam bentuk akar ya. Oke. Kalau diminta dalam bentuk akar berarti kita hitung aja. Negatif 4 kuadrat ditambah negatif 8 kuadrat ya. Ya, sama dengan besarannya adalah akar 80. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, ini kan V-nya, vektornya adalah besarannya 80. Supaya menjadi besarannya 1 gimana caranya?
Caranya adalah tinggal dibagi besarannya, vektornya dikalikan seperbesaran kan gitu ya. Jadi vektor satuan kita notasikan EV berarti sama dengan vektor V dibagi besaran V atau dikalikan seper V atau sama dengan seper akar 80 ya, dikalikan vektor V-nya berapa? Negatif 4, negatif 8, berarti sama dengan apa? Negatif 4 per akar 80, negatif 8 per akar 80. Oke. Nah, kita cari jawabannya. Ya, tinggal dibagi besarannya nih. Oke, yang mana? Yang jawabannya A, B, C. C. Oke, negatif 4 per 80, negatif 8 per akar 80. Oke, kita cek ya. Oke, benar. Oke. Temukan unit vektor. Unit vektor itu vektor satuan ya, vektor satuan. Nah, ini sedikit beda, tidak ada pilihan, berarti harus ngetik gitu ya. Baik, di sini. 3, 4. Vektor V sama dengan 3, 4. Berarti besaran V sama dengan berapa? Akar 3 kuadrat. 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Akar berapa? 9 plus 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5 ya. 5. Berarti vektor satuan V ya, vektor satuan V sama dengan berapa? 1/5 dikalikan vektor V ya, 3, 4. Berarti hasilnya berapa? 3/5 sama 4/5. 4/5. Kita tuliskan di sini. Ya. 4. Ya, bos. 4 per. Nah, 4/5. Jadi di sini bisa ngetik kayak gini ya. Benar ya, 4/5. Salah ya, 3/5 ya. 3/5, Pak. 3/5, yang di sini baru 4/5 ya. Sudah? Sudah sesuai? Sudah ya, kita cek. Nah, benar. Begitu. Gimana, mudah kan ya? Mudah ya, mudah-mudahan bisa. Oke, sekarang bentuk yang lain. Bentuknya adalah bentuk vektor baris ya. Bentuknya vektor baris. Oke. Kita cari vektor satuannya. Nanti soal yang keempat aja silakan dikerjakan. Sekarang ini masih saya pandu dulu ya. Oke, vektor V sama dengan negatif 2, 3 ya. Berarti besarannya V itu berarti sama dengan akar negatif 2 kuadrat plus 3 kuadrat gitu ya. Sama dengan akar 4 plus 9. Berarti sama dengan akar berapa? Akar 13. Iya, benar. Benar ya. Akar 13 ya. Nah, yang jawabannya yang mana nih? Yang D ya. Jadi vektor satuannya adalah vektor EV, vektor satuan V sama dengan 1/13 dikalikan min 2, 3. Kelihatan jawabannya adalah yang D. Gimana, setuju? Setuju ya? Oke, kita cek. Nah, sudah. Ya. Oke, kita lanjutkan soal yang keempat. Silakan diketik di chat room. Seperti biasa, waktunya hanya 1 menit. Yuk, silakan.
Oke, sudah mulai menjawab. Oke, habis ya. Nah, itu Marseli sudah benar itu yang dituliskan. Itu kurang tepat kelihatannya Marseli. Iya, Pak, kurang akarnya. Kurang tepat ya. Oke, sudah cukup ya. Kelihatannya udah benar-benar semua. Kecuali itu tadi ada yang tipu kelihatannya akarnya belum masuk. Oke. Lah nanti di sini bisa nggak ngetik akar gitu kan ya? Oke, stop. Oke, vektor V sama dengan 7 negatif 3 gitu kan ya. Berarti besarannya V itu sama dengan akar 7 kuadrat plus negatif 3 kuadrat. Berarti sama dengan akar 49 ditambah 9. Berarti akar 58 gitu ya. Berarti di sini nanti pasti jawabannya adalah 7 dibagi ya akar 58. Nah, gitu ya. Oke, terus yang Y adalah negatif 3. Oke, negatif 3 dibagi akar 58. Nah, seperti ini. Oke, kita cek lagi, cross check sudah benar. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi nanti bisa menjawab itu Pak Bambang masih belum mampu membuat soal yang bisa memasukkan akar seperti itu. Jadi dengan adanya bantuan ini untuk memberikan pemahaman pada anak-anakku semua. Vektor satuan tidak ada masalah ya. Oke. Kita lanjutkan untuk menentukan arah dari vektor, ya, direction of vector, arah dari vektor. Oke, kita cek waktunya, masih ada setengah jam, masih ada 2 topik, pas, ya. Oke, arah dari vektor. Oke, untuk menentukan arah dari vektor, ya. Perhatikan di sini. Di sini harus kita kenali sudutnya adalah 0 sampai 360 derajat. Berarti kita harus bikin kuadran. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, di mana di sini X-nya positif, Y-nya positif, X-nya negatif, Y-nya negatif. Gitu ya. Sudutnya untuk sudutnya di sini adalah 90 derajat. Keliru ya. Ando. Oke. Sudutnya adalah 0 derajat, ya. Di sini adalah 0 derajat, di sini adalah 90 derajat, yang di sini adalah 180 derajat, yang di sini 270 derajat, di sini juga atau 360 derajat, gitu ya. Oke. Nah, kalau X, komponen X-nya berapa? UX-nya sama dengan berapa? 8 ya. UY-nya, komponen Y-nya sama dengan 6. Gitu ya. Sama-sama positif, berarti di kuadran berapa? Ada di KW1. Ada di kuadran 1. Oke, kuadran 1 berarti seperti ini. Oke. Sudutnya nanti dari sumbu X positif ya, sudut tetanya itu. Ini teta. Oke, sudut kalau berawanan arah dengan jarum jam dia positif, kalau dia nanti negatif berarti searah dengan jarum jam. Oke ya, sudah. Untuk mengetahui itu, ini adalah vektor U. Vektor U. Vektor U di sini komponen X-nya adalah 8, komponen Y-nya adalah 6. Dengan perbandingan trigonometri, berarti kita tahu bahwa tangen theta
Itu sama dengan 6/8 atau sama dengan 3/4. Untuk mencari tetanya tinggal arkus tangan 3/4 gitu. Nah, kita cek kalkulator di sini menggunakan apa ya? Oke, kalkulatornya menggunakan apa? Oh, tangan pangkat -1 itu arkus tangan sama dengan tangan pangkat -1 dari 3/4. Oke, lihat satuannya di sini degree ya. Sudah pastikan di sini degree. Oke. Untuk sementara jangan tanya Pak bagaimana untuk mengubah degree ke radian gitu ya. Pak Bambang masih belum tahu caranya untuk menggunakan kalkulator di Khan Academy ini. Oke. Kita cari dulu. Oke, kita mulai ya. Kita cari arkus tan. Oke, dari berapa? 3/4 ya. 3/4. Oke, hasilnya berapa? 36. Saya tulis ya hasilnya. Hasilnya adalah 36,896974646. Nah, oke, kalkulatornya saya sembunyikan. Oke, mari kita baca soalnya. Oke. Find the direction angle of vector U. Temukan arah ya, arah atau sudut daripada vektor U. Oke. Enter your answer as an angle in degrees between 0 degree and 360 degree. Jadi kita diminta untuk memasukkan di sini hanya memasukkan angka sudutnya itu 0 sampai 360. Di sini derajatnya sudah ada ya. Rounded to the nearest 100. Jadi bulatkan untuk 1/100, berarti 2 angka di belakang koma. Nah, perhatikan di sini 2 angka di belakang koma lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5? Lebih besar. Berarti naik 1 level ya, berarti nanti 36,87. Jadi di sini nanti dibulatkan menjadi 36,87. Itu yang dimasukkan ke jawaban ya, jangan sampai keliru ya. 36,87 gitu ya. Oke, kita cek. Alhamdulillah sudah benar. Oke, silakan kalau ada yang mau dokumentasi sudah cukup. Lanjut ya. Untuk arah lanjut. Oke. Oke, sekarang yang ini hati-hati. Baik, kita cari komponen X-nya vektor U berapa? Negatif 8. Komponen Y-nya negatif 9 ya. Oke, berarti kalau digambar dalam bentuk kuadran, ada di kuadran berapa itu? Ada di kuadran berapa? Halo? Ini kan positif, negatif, 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 3, ini kuadran 1, 2, 3, iya ada di sana. Ada di sini ya, berarti gambarnya adalah dia vektornya adalah ke kiri, ke bawah, kan gitu ya. Nah ini. Oke, berarti di sini adalah negatif 8, ini vektor U-nya kayak gini, ini negatif 9. Berarti sama dengan berapa? Kalau menentukan sudutnya, tetanya berarti sama dengan berapa? Kalau ini kita anggap tetanya, nanti tolong ditambahi ya, ini kan alfa gitu ya.
Alfa berarti itu nanti 180 ditambah alfa. Karena sudutnya nanti diukur dari sini. Nah, ini kan 180 ya. 180 plus alfa. Cara ngitung alfanya gimana? Nanti pakai argus tangan, berarti sama dengan berapa? 180 plus tangan pangkat min 1 dari berapa itu? Negatif 9 per negatif 8. Oke, kita gunakan kalkulator. Oke, berarti berapa? 180 ditambah argus tan dari berapa? Negatif 9 dibagi negatif 8 ya. Benar? Benar atau salah? Benar atau salah? Benar ya? Oke. Berarti hasilnya adalah 228,3664 yang diminta adalah 1/100, berarti di sini. Ini naik apa tetap? Naik. Pembulatan naik, berarti 228,37. Oke ya. 228,37. Oke, cek. Oke, benar ya. Nah, seperti ini. Oke, satu lagi saya bantu arahkan. Sudah didokumentasi ini yang foto? Ya. Nah, oke, lanjut. Nah, sini komponen X-nya, UX-nya sama dengan negatif 10. Y-nya, komponen Y-nya sama dengan berapa? 7. X-nya negatif, Y-nya positif. Ada di kuadran berapa? 1, 2, 3, 4. Ada di kuadran berapa? 2. Tuh, X-nya negatif, Y-nya, oh iya, benar. Berarti gambarnya nanti bentuknya seperti ini. Vektornya berarti ke kiri dan ke atas. Ke kiri negatif 10, ke atas 7. Ini adalah vektor U. Kalau ini adalah alfa, sedangkan tetanya adalah sampai sini. Nah, ini teta. Berarti tetanya nanti sama dengan apa? Sama dengan 180, ya. Dikurangi alfa. Tetapi di sini angkanya tidak pakai negatif, ya, tidak pakai negatif. Berarti sama dengan 180 dikurangi tan. Pangkat min 1 dari 7/10. Iya benar ya, 7/10. Oke. Jadi seperti ini. Kita pakai kalkulatornya. Berarti sudah ya, 180 dikurangi argus tan. Berapa? 7/10 ya. Sama dengan 145. Oke, kita tulis hasilnya adalah 145,00797. Ingat, per 100 naik atau tetap? Tetap. Naik ya. Naik 1.
Jadi 145,01. Di belakang dua angka itu lebih besar dari 5 enggak? 7 lebih besar dari 5 ya, maka naik, gitu ya. Oke. Oke, kita jawab 145,01. Kuadran 2 ya, sudah benar ya. Kita cek di kuadran 2. Oke, X negatif, Y positif. Oke, benar. Cek. Nah, benar ya. Oke, silakan buat yang mau dokumentasi. Sudah? Pak, saya mau tanya. Iya. Silakan. Yang 180 kurangi tan dalam kurungnya kan 7/10, tapi diketahuinya itu kan negatif 10, Pak. Itu berpengaruh nggak kalau dikasih negatif? Nah, kalau dikasih negatif, itu nanti sudutnya ada di negatif sini. Jadi, ada di kuadran 4 nanti sudutnya. Jadi, kalau tangannya nanti negatif nanti ketemunya kalau pakai kalkulator, ya. Kalau pakai kalkulator nanti ketemunya negatif. Jadi, arkus tangan, ya. Ini arkus tangan 7 per negatif 10 gitu ya. Nanti hasilnya negatif 34,99. Nah, kalau mau tetap pakai ini berarti nanti tinggal 180 plus alfa. Kenapa kok demikian? Karena tangan itu positif hanya ada di kuadran 1. Di sini adalah all, ini sin, ini tangan, ini cos. All sin tan cos ya. Nah, sedangkan sudut dalam kalkulator itu hanya mengenal daerah 1 sama daerah 4. Ya, daerah 1 dan daerah 4. Jadi kalau positif itu berarti berlawanan arah dengan jarum jam, kalau negatif dia searah dengan jarum jam. Jadi di sini adalah sudutnya adalah min 34. Jadi min 34 besarnya di sini. Nah, ini 34 ya. 0,99. Nah, di sini juga sama. Nah, di sini kan sudut ini kan sebetulnya garis lurus kan ya. Ini kan sudut yang saling bertolak belakang kan ya. Di sini 34,99. Nah, seperti itu. Gimana? Masih ada pertanyaan? Halo? Enggak, Pak, sudah. Sudah ya. Jadi kenapa di situ sama Pak Bambang dihilangkan negatifnya? Karena sudah pakai perbandingan segitiga. Perbandingan segitiga itu selalu positif. Nah, tapi gambarnya harus sesuai dengan bentuk kuadran ini. Ini adalah salah satu trik untuk menjawab soal. Ya. Nah, kalau di situ nanti ini kan berarti 34. Sudutnya itu merupakan besaran. Besaran itu ya hanya satuan saja. Ini 34. Apa bedanya 34 di sini dengan 34 yang ada di sini? Nah, yang digunakan untuk membedakan itu adalah positif sama negatifnya, gitu loh. Kalau dia berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka dia dikatakan sudut positif. Ketika dia searah dengan jarum jam, dikatakan dia sudut negatif. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Oke, bisa dilanjut. Sekarang tinggal yang keempat. Silakan nanti jawabannya ketik di chat room. Siap ya? Oke, yuk, silakan. Waktunya saya tambah 2 menit. Yuk, jalan.
Tapi kalau ada yang mau tanya-tanya silakan loh ya. Sekali lagi untuk yang sudah hadir, jangan lupa pastikan sudah mengisi daftar hadir baik di Classroom maupun di chat. Ketik hadir di chat room ya. Oke. Jangan sampai kelupaan ya. Kalau kelupaan nanti berakibat dianggap tidak hadir. Loh Pak, mau saya loh wajahnya ada Pak di Meet. Sekali lagi Pak Bambang tidak mewajibkan ya anak-anakku untuk ikut Meet seperti ini, tidak mewajibkan. Ya, kalau ada keterbatasan kuota, silakan gunakan kuota malam. Bagaimana Pak caranya menggunakan kuota malam? Kan pasti nanti Pak Bambang akan mengirimkan rekaman videonya ya, rekaman videonya di YouTube. Nah, Anda bisa menggunakan kuota malam untuk mendownload video YouTube-nya atau melihatnya secara langsung. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak langkah untuk belajar gitu ya. Jadi jangan jadikan alasan kita tidak punya kuota maka kita tidak belajar. Ya. Jangan kita di sekitar kita sudah banyak warkop dengan full wifi gitu ya. Jadi tidak ada alasan kita oke, sudah habis waktunya. Oke. Kok belum ada yang menjawab ya? Kenapa? Oke, Lovina sudah menjawab. Oke, kita bahas ya. Ternyata masih agak berat ya. Oke. Perhatikan di sini yang perlu dilakukan. Ingat ya, matematika bukan ilmu kebatinan, tetapi ilmu yang harus dilaksanakan. Dilaksanakan maksudnya gimana Pak? Harus dicoret, harus didokumentasi gitu ya. Kita komponen X dari U sama dengan berapa? 4. Ya. Komponen Y dari U sama dengan negatif 2. X positif, Y negatif. Berarti ada di kuadran berapa sih saya? Gitu ya. 3. Kuadran 4. Ya, ada di kuadran 4. Ya, ada di kuadran 4 gitu ya. Ini positif, X-nya positif, Y negatif, X negatif, Y positif. Kuadran berapa? 1, 2, 3, 4. Ada di kuadran 4 ya. Oke, setuju? Iya. Setuju ya. Jadi nanti vektornya bentuknya seperti ini. Ini vektornya. X-nya di sini berapa? 4. Oke, kita gambar lagi di sini. Ini vektor U. Ini 4, yang ini negatif 2. Ini alfa. Nah, berarti nanti tetanya yang mana? Tetanya adalah yang ini teta. Yang ini adalah alfa. Berarti tetanya nanti sama dengan berapa? Oh, tetanya berarti kalau sampai mentok ke sini 360. Berarti 360 dikurangi alfa. Ya. Alfanya sama dengan berapa? Berarti 360 derajat dikurangi arcus tangen. Tidak pakai negatif ya. 2/4. Sama dengan berapa? Ya harus pakai kalkulator kalau sudah kayak gini. Gitu ya. Oke, 360 dikurangi arcus tan dari setengah ya. 2/4 kan setengah ya. Oke.
Nah, sama dengan 333,4349. Ingat ke 1/100. Ini naik atau tetap? Tetap. Kenapa kok tetap? Karena Karena di setelah bawah 5. di bawah 5, 4 itu di bawah 5, berarti nanti 333,43 gitu ya. Oke, kita jawab. Loh. Wah. Mudah-mudahan bisa kembali nanti. Apa itu? Tadi sampai mana tadi? Vektor arah ya. Direction vector ya. Alhamdulillah kembali tetap ya. Tetap ya. Soalnya tetap ya. Tetap apa berubah ini soalnya? 4 komponen X-nya 4, komponen Y-nya negatif. Tetap ya. Oke, berarti jawabannya di sini adalah 333,43. Oke, kita cek. Alhamdulillah benar ya. Oke. Silakan didokumentasi buat yang membutuhkan. Ada pertanyaan? Sebelum masuk ke topik yang terakhir. Oh, sudah habis ya. Sudah 10.30 sudah habis. Oke, berarti yang ditugaskan hanya sampai arah aja ya, sampai arah sini. Saya tugaskan. Berarti ada 3 ya. Ada 3 yang ditugaskan. Oke, sama kuis. Berarti tetap 4 ya. Sama kuisnya. Oke, ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Oke. Nah, sekarang kuisnya yang saya tugaskan sebentar, kuis. Nah, ini kuisnya saya tugaskan. Berarti tetap ada 4 nilai tugas mandiri ya. Sekarang Pak Bambang pengen tahu pendapat anak-anakku semuanya. Pengen tahu pendapat anak-anakku semuanya. Kira-kira dengan pendampingan pembelajaran dengan Khan Academy ini membantu anak-anakku apa enggak? Membantu atau membebani? Silakan. Silakan disampaikan. Yuk, nyalakan kameranya, kita presensi. Nyalakan kameranya. Sampai hitungan ke-10 ya. Nanti hitungan ke-10 akan saya print screen. Ya. Sekali lagi pada hitungan ke-10 nanti saya lakukan print screen. Oke. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah, terima kasih sudah ada 9 orang yang menyalakan kameranya, yang ketangkap kamera. Oke, terima kasih. Baik, sudah presensi semua, saya pastikan sudah presensi semua, baik di classroom maupun di chat room sebelum saya tutup. Sudah ya, baik kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa sesegera mungkin mengerjakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jangan lupa secepatnya